Banjir. Hai everyone. Erupsi adalah proses keluarnya magma dan material lain dari dalam perut bumi yang disertai dengan tekanan yang kuat sehingga terkadang menimbulkan suara letupan atau dentuman yang cukup keras. Kejadian erupsi ini menimbulkan dampak besar pada kelangsungan hidup, tak terkecuali hewan. Akan ada banyak hewan yang muncul di permukaan hingga turun gunung serbu permukiman. Nah, berikut ini adalah dampak erupsi yang terjadi di Indonesia pada Desember 2020. Fenomena ikan lompat. Erupsi gunung api Ilelewotolok belum usai. Publik Lembata kembali dihebohkan dengan adanya sebuah fenomena alam yang terjadi di pesisir pantai Lewoleba. Fenomena alam yang ditandai dengan munculnya ikan-ikan kecil di sepanjang bibir pantai pelabuhan laut Lewoleba itu memantik beragam komentar masyarakat kota Lewoleba. Kejadian yang terjadi pada Kamis 3 Desember 2020 sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Tengah tersebut dalam sekejap menjadi viral. Dalam video berdurasi kurang dari 10 menit tersebut, tampak banyak sekali masyarakat sedang berupaya mengambil ikan menggunakan ember dan alat lainnya. Selain menggunakan ember, warga juga menggunakan tangannya untuk mengambil dan bahkan menangkap ikan-ikan kecil tersebut secara manual tanpa bantuan alat tangkap yang modern. Salah satu warga Kelurahan Wangatoa, Kota Lewoleba, menjelaskan bahwa hal ini lumrah dan hampir terjadi setiap tahunnya. Namun menurut para ahli menyebutkan bahwa fenomena ini juga terjadi karena adanya erupsi gunung Ilelewotolok. Dari aktivitas erupsi itu kemungkinan membuat lapisan air di dalam laut menjadi panas dan kurang oksigen. Akibatnya ikan-ikan bermigrasi ke permukaan laut mencari lapisan air yang lebih dingin yang mengandung cukup kadar oksigen. Waduh, semoga bukan pertanda alam ya guys. Lahar dingin susulan Semeru. Banjir. Luapan lahar dingin melanda daerah aliran Semeru yang berlokasi di bawah jembatan Piket 0, Kecamatan Pronojiwo pada Kamis 3 Desember 2020. Menurut informasi yang dihimpun, luapan lahar dingin itu datang pada sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Fenomena itu sempat diabadikan oleh warga sekitar. Arus lahar panas mulai turun bersamaan dengan hujan di beberapa wilayah sekitar DAS Lahar Semeru. Proses evakuasi terus berlangsung, terutama daerah yang berada di tepian arus Sungai Lahar Semeru. Sementara itu di wilayah Besuk Kobokan, sisa material masih sangat banyak. Ditambah dengan datangnya hujan sehingga material mencair dan terjadi lahar dingin. Terlebih volume timbunan lahar panas di Besuk Kobokan yang masih cukup besar, maka potensi luapan lahar dingin akan sering terjadi. Beruntungnya tak ada warga yang terdampak maupun kerugian material dalam peristiwa ini. Sebab sebelum kejadian alam itu terjadi, pihak setempat telah melarang aktivitas penambangan. Waduh, semoga keadaannya segera membaik ya guys. Banjir. Kawanan kera turun gunung. Kawanan kera Gunung Merapi terlihat turun gunung dan memasuki area pertanian milik warga di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Belum diketahui secara pasti penyebab kawanan kera ini turun gunung. Petugas dari Taman Nasional Gunung Merapi memperkirakan
Turunnya kera disebabkan karena aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Namun tidak menutup kemungkinan kawanan kera tersebut turun untuk mencari makan. Sementara itu petugas menghimbau kepada warga di sekitar lereng Gunung Merapi untuk tidak memberi makan jika kera turun ke permukiman. Waduh, ngeri banget ya guys. Belasan ternak meregang nyawa. Erupsi Gunung Semeru pada Selasa 1 Desember tak menimbulkan warga terpapar, namun berdampak di harta benda seperti hewan ternak sapi, kambing, ayam, banyak yang meregang nyawa. Di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, satu kandang sapi dengan total 7 ekor sapi dan kambing 4 ekor tak bernyawa. Hewan-hewan itu meregang nyawa karena lama tak mendapatkan makanan atau menghirup udara yang bercampur dengan debu. Untuk hewan ternak yang sudah tak bernyawa tersebut, Bupati Lumajang menegaskan akan didata dan disampaikan ke Dinas Sosial. Setelah proses identifikasi selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada para pemilik ternak. Nah, itulah tadi dampak erupsi yang terjadi di Indonesia pada Desember 2020. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.